Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Radio Bandung. Episode kali ini YouTube Radio Bandung menayangkan kisah nyata atau cerita horor, cerita misteri yang dialami oleh manusia. Tentunya episode kali ini sangat berbeda. Dari YouTube Radio Bandung langsung mewawancarai orang yang mengalami kisah nyata, tentunya cerita mistis, pemirsa. Dengan sekarang sudah di samping saya orangnya, kebetulan temanku ini menghubungiku lewat WhatsApp. Beliau punya cerita, jadi aku mewawancarai langsung. Apalagi nanti kalau seandainya teman-teman penonton dimanapun berada punya kisah nyata yang dialami langsung, boleh menghubungi kami dan lihat di deskripsi ada nomor kami di situ. Mau berupa teks nanti kami narasikan seperti biasanya. Apa mau datang langsung ke studio kami pun dengan senang hati. Ya, tidak menunggu lama lagi, mungkin saya akan perkenalkan nama narasumber ya. Silakan Kang, namanya siapa Kang? Ya, makan Kang. Nama saya Chandra Kang. Chandra tinggal di mana Kang? Saya tinggal asli dari Bandung. Sama lah di sini sekitar daerah Bandung Timur Kang. Oh, Bandung Timur. Oke. Kang punya cerita yang mungkin bisa dibagi dengan pemirsa? Ya, makanya saya menghubungi atau ngabarin ke Akang ke tim YouTube Radio Bandung karena ya mungkin kisah nyata ini saya bagiinnya ke Akang dulu lah gitu ya. Akang mungkin bisa jadi atau apalah, saya nggak ngerti lah ya. Pokoknya gini, kisah nyata ini saya alami sekitar beberapa tahun yang lalu gitu Bang, ya udah agak lama sih. Udah agak lama. Waktu saya masih kelas 1 SMP kan. Nah, cuman ada apa ya? Sampai saat ini tuh kisah nyata itu keinget sama saya kan. Teringat aja terus, kebayang-bayang kayak gitu si ya sosok atau penampakannya itu kan yang saya alami langsung. Tapi ini benar ya, bukan ngarang, karena konsep kami itu berusaha untuk menceritakan kisah nyata gitu maksudnya. Oh, itu bisa. Jadi kita nggak mau membohongi lah gitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan kan. Oh, nah, kita bisa nanti akan kalau mau main nanti mampir ke rumah boleh. Bisa langsung tanya sama ibu atau adik saya. Bisa tanya langsung. Jadi gimana? Lanjut tadi ceritanya pada saat sekolah. Kisah nyata ini saya alami ketika saya masih duduk di kelas 1 SMP kan. Di salah satu sekolah di daerah Bandung Timur kan. Sekolah swasta di daerah Bandung Timur. Nah, ketika itu saya emang rutin ya sekolah itu masuk siang dan pulang sore. Saya tuh pulang sekolah itu sekitar jam 4:30 sore. Dulu masih senang-senangnya sama teman-teman pulang jalan buat pulang ke rumah tuh bareng-bareng. Terus pokoknya saya nyampe ke rumah tuh sebelum azan maghrib. Pokoknya sampai setengah 6 atau jam 6 saya baru nyampe ke rumah. Nah, biasa rutinitas saya seperti biasa. Waktu itu saya pulang sekolah, mandi, makan, dan setelah jam 7 sampai jam 7:30 saya rutinitasnya ngerjain kerjaan rumah gitu. Kayak ngerjain PR tugas dari sekolah saya kerjain. Nah, dari situ pengalamannya mulai kerasa gitu kan. mulai apa ya, mulai kejadiannya jam segituan. Ketika tuh
Saya lagi ngerjain tugas matematika. Ketika itu udah lewat jam 8 atau jam 9. Ketika saya lagi menulis tuh, kan saya ngerjainnya di kamar nih. Kebetulan kamar saya itu pinggiran banget sama kamar orang tua dulu waktu SMP tuh. Ini kamar sebelah kanan tuh kamar orang tua, sebelah kirinya kamar saya. Dan pintu kamar saya tuh lurus langsung menghadap ke ujung rumah. Ujung rumah itu dapur, langsung dapur, ujung tembok dapur. Nah, ujung tembok dapur. Di situ ngelewatin ruang tamu, pandangan saya tuh ngelewatin ruang makan, ruang keluarga lah ya, ruang keluarga, sama langsung ke pintu dapur, terakhir dapur. Itu tuh pandangannya tuh ketika saya duduk di situ sambil ngerjain tugas tuh, pandangan saya tuh lurus aja gitu Pak, lurus sampai ke belakang. Kebetulan orang tua si mama ya, mama pintunya nggak ditutup, yang lain nggak ditutup, dan kamar saya pun nggak pakai pintu, cuma pakai gorden doang ditutupin gitu, pakai gorden. Saya buka di gorden, lagi asik ngerjain tugas sambil rebahan. Satu ada pandangan ke entah apa ya, pokoknya saya ngelamun apa saya nggak tahu gitu. Saya tuh ngelihat ke arah pintu yang tembus langsung ke dapur. Waktu saya lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ada sosok yang saya lihat kan keluar dari ujung kamar mandi. Ya, Terus? Kamar mandinya tuh kebagi jadi dua kan. Satu kamar mandi yang khusus mandi seperti apa, yang belakangnya itu kamar mandi khusus buang air besar gitu. Nah, si sosok itu keluar dari kamar mandi yang paling ujung. Kamar mandi yang paling ujung. Nah, pertama yang saya lihat tuh ada bayangan putih, ya bentuk putih aja, bentuk putih, tapi tidak terlalu jelas, masih sama, masih kelihatan tembok gitu ya. Maju ke samping pelan gitu. Pelan, kayak ngeliatin ke saya gitu. Dia tuh pengen memperlihatkan dia kepada saya. Nggak, sosoknya itu hanya kelihatan warna putih doang apa bentuknya gitu kayak gimana gitu? Bisa dijelasin? Untuk awalnya ketika keluar dari di ujung kamar mandi itu, di tembok kamar mandi itu, pertamanya ya nggak terlalu jelas, cuman kayak lonjong gitu loh, lonjong panjang gitu, putih gitu. Saya lihat itu apa gitu. Jalan apa gimana? Nggak jalan sih kan? Bener. Nggak jalan, jadi kayak ngambang aja gitu. Mun bahasa Sunda nama ngageuyeun gitu kan, geuyeun gitu. Ngalaun gitu. Oh, pelan gitu ya? Cuman pelan gitu. Ngelayang cuman pelan gitu. Saya pikir apa kan itu. Saya perhatiin, lihat aja sampai nggak tahu apa yang dipikir saya, yang ya saya rasa dan pikir saya itu apa sih? Itu apa gitu. Karena itu pengalaman pertama saya gitu. Ketika makin lama, ketika saya ngedip dan buka mata, dia udah ada di ujung pintu. Ujung pintu dapur. Oh, dapur. Udah ada di ujung pintu, udah di tengah-tengah pintu tuh, udah ada di tengah-tengah, udah masuk di situ. Ketika saya ngedip, udah sampai situ lagi gitu. Saya liatin, maju lagi, ngedip lagi kan. Saya penasaran, ngedip lagi. Tiba-tiba udah ada di ujung pintu ruang tamu, ruang keluarga. Kata saya, kok cepet amat ya? Oh, dari ngedip tiba-tiba jelek gitu? Iya gitu. Nah si posisinya tuh agak nyerong gini loh kan. Jadi nggak, kalau gambaran saya tuh yang saya tahu, orang itu kalau jalan kan lurus biasa. Ini agak nyerong gini kan. Oh, badannya itu nyerong dianya? Nyerong, tapi mukanya duduknya ke bawah, itu pas kelihatan jelasnya gitu lah. Oh, itu kayak gimana tuh bentuknya? Wujudnya gitu? Iya jelas. Kalau cewek lah. Cewek? Cewek. Kalau bisa dibilang, kalau halayak umum itu ya warga masyarakat ya, kita bilang kuntilanak.
kuntilanak. Merinding juga kan. Serius kan. Itu benar-benar pengalaman pribadi saya. Apa namanya? Kuntilanak. Dia di situ tuh udah masuk ke daerah perbatasan kamar pavilion sama ke ruang tamu. Di situ udah agak jelas nih si sosok itu tuh, sosok penampakan itu tuh ya jelas kuntilanak gitu. Rambutnya panjang terurai sepaha, yang depannya itu yang saya lihat sepaha, mukanya agak nunduk gitu. Tapi jalannya nggak lurus gini kan. Misalkan saya lihat Akang nih, gini, nggak lurus gini kan, tapi agak nyerong gini. Oh nyerong, berarti nyamping gitu? Nyamping gini, tapi agaknya nggak nunduk gitu, sampai ngelihat gitu, sampai ngelihat tapi nyerong gitu badannya, nyamperin ke saya. Kak, mukanya kelihatan jelas nggak sih? Mukanya itu jelas tuh ketika Soalnya penasaran kalau apa namanya, ya aku sendiri sih belum pernah ngeliat gitu ya. Bentuk wajah kuntilanak itu sebetulnya kayak gimana gitu yang akan lihat gitu, jadi biar penonton tahu juga kan gambarannya. Kalau yang saya lihat itu kayak orang biasa kan, kayak biasa wajah wanita gitu, cewek kayak biasa, cuman nggak ada tanpa ekspresi, nggak ada ekspresi kayak gimana gitu, nggak ada. Cuma nunduk, dia ngeliatin gini dan putih aja, pucat gitu. Pucat aja. Pucat. Makin lama tuh si sosok itu udah masuk ruang tamu nih, ruang keluarga. Di situ agak jalan nyamping pelan banget ya. Waktu itu Akang sadar nggak sih kalau itu hantu gitu? Enggak ya? Enggak, saya masih karena pengalaman pribadi pertama itu melihat sosok seperti itu. Ya saya penasaran, apa sih ini? Kok bisa sampai apa ya? Kok bisa saya lihat gitu kan, saya nggak tahu gitu kan. Terus dia maju nyamperin, bukan nyamperin, mendekat gitu. Maju, sosok itu makin lama makin dekat. Ketika sudah berada di ruang tamu yang ke kamar tuh, depan kamar itu udah jelas banget. Apanya yang jelas tuh? Maksudnya bentuknya jelas banget. Dari mulai, coba bisa ceritain tuh kayak gimana? Kan yang tadi saya bilang kan, kepalanya nunduk, badannya agak nyerong, terus si rambut depan itu sepaha. Rambut depannya sepaha, dia jalan tangannya nggak gerak-gerak, cuman kayak gini aja nih, kayak apa? Kayak ngayun gitu aja, kayak orang jalan. Tapi kan kalau orang jalan kan kanan kiri, ini dua-duanya gitu, ngayun pelan gitu, makin dekat. Pas penasaran kan, apa nih? Dia tuh tiba-tiba udah ada di depan pintu kamar, tepat di depan pintu kamar. Posisinya tuh ketika depan pintu kamar tuh si sosok itu penuh aja, besar aja gitu, ininya lebar banget gitu. Tiba-tiba nggak gede apa gimana? Sebesar itu. Ya Akang sendiri tuh ada ngerasa takut apa enggak sih? Atau gimana? Deg-degan kan, sumpah deg-degan banget, sumpah ini apa gitu, gemeter segala macam ya, kerasa segala macam kerasa. Nah, ketika itu setelah itu dia tuh ngebuka mulut, tapi si mulutnya tuh lebarnya sampai sini kan. Kalau orang normal nih ya, ini tuh ada patahan ininya di sini. Jatuh deh, bentar, sorry ya. Terus? Si patahan mulutnya tuh bukannya nganga banget gitu. Kayak yang nyamperin, kayak mau makan kan. Dari situ, truk, udah kayak nggak ingat apa-apa. Gimana dari perasaan dia buka mulut gitu, nganga, nyamperin, kayak mau makan kan. Terus? Udah nggak ingat. Langsung nggak sadar? Nggak sadar. Yang ketika bener-bener langsung las gitu aja gitu? Gelap aja, gelap dulu. Langsung las gitu? Iya. Gelap. Setelah gelap, saya sadar tuh, ingat tuh ada di apa ya, rumput luas banget.
Oh, setelah les itu sadar. Saya buka mata gitu karena kan takut saya kayak mau dimakan kan. Pas saya sadar ya ingat itu saya dari Padang Putih di mana nih? Saya pikir itu cuma mimpi gitu kan. Oh, perasaannya gimana? Kayak mimpi. Kayak mimpi aja. Oh, perasaan kayak mimpi itu sadar itu yang dilihat tuh kayak rumput aja luas gitu. Rumput aja gitu. Kan saya kaget kok jadi di sini gitu kan. Perasaan saya lagi ngerjain tugas gitu. Hanya rumput luas aja gitu, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Belum, jadi kayak misalkan ini nih meja ini hijau semua nih rumput. Nggak ada rumah, nggak ada apa, gunung pohon nggak ada, rumput aja rumput luas banget. Itu kayak malam atau siang gitu? Siang, terang banget. Terang banget. Siang, terang. Terus waktu pada saat di alam itu apa yang dirasain? Kejadiannya kayak gimana? Ya, kepala sih agak sedikit pusing, kepala pusing-pusing gitu. Cuman kan mau ngecek arah gitu kan. Mau ngecek arah, maksudnya arah tuh mau lari ini lagi di mana, kayaknya lagi mimpi atau kayak gimana. Ketika saya nyoba jalan lari, yang anehnya tuh bukan saya jalan gitu, tapi saya loncat gitu, loncat. Serius? Saya loncat. Saya lari gitu tuh bukan lari tapi loncat. Terus? Saya teriak-teriak, ya nangis. Di mimpi itu saya nangis ya, saya kan kaget kan. Saya kaget. Nangis terus tiba-tiba ibu jari itu kerasa sakit banget. Ibu jari apa tuh? Kaki. Oh, kaki. Kaki ibu jari saya kerasa sakit banget. Sakit banget dua-duanya. Terus? Sakit apa nih? Kok sakit banget gitu. Udah gak tahan, sumpah sakit banget. Wah, merinding kan. Sudah. Seriusan merinding. Terus? Merinding. Nah, setelah saya ngerasa sakit, di situ saya bangun nih sadar tuh. Oh ya, saya ada di alam nyata. Ya saya balik lagi ke kamar kan. Oh, terus langsung sadar? Iya, pas buka mata, ya, pusing dulu pertama, pusing apa nih? Buka mata, saya nengok kan ke atas ya. Dari kanan dari kiri ya, lihat kiri kanan gitu. Di rumah, cuman ada si mama di samping. Si mama samping kiri dekat di ujung kasur kan. Si mama samping kiri sambil nangis. Terus ada almarhum nenek yang lagi pegangin jari saya nih, ibu jari saya gitu di pinggir. Waktu nenek masih ada? Waktu masih ada almarhum nenek saya dipegangin gitu. Ih, apa kata saya nih? Sakit kata saya tuh. Sakit. Si mama, kenapa? Nanya. Lagi tidur saya bilang. Karena kenapa, ngapain di sini gitu? Ngapain ke kamar? Lagi ngerjain tugas. Tugas di mana? Saya udah 11:30 malam. Terus mereka nyeritain nggak sih pada saat lagi tidur itu Akang ini kenapa gitu? Besoknya kan? Oh, besoknya gimana? Besoknya, habis itu si mama udah kata si mama sama almarhum nenek ya, almarhum nenek udah tidur besok tidur. Ditungguin sama nenek saya tuh, saya mengira bilang manggilnya ke yang si bapak tuh Ami, almarhum Ami. Udah sama Ami ditungguin di sini temenin. Iya, saya tidur, Ami nungguin di situ sebentar, udah aja. Nah, besoknya saya bangun tidur nih pagi-pagi, biasa gitu pagi-pagi lihat Ami udah sarapan gitu. Mama lagi beres-beres, lagi ngurusin adik yang kedua saya. Nah, penasaran kan tadi malam itu ada apa? Gitu kan. Nanya nih, pertama nanya ke siapa, ke si mama. Mah, malam ngapain di kamar A? Malam ngapain di kamar A? Si mama, bukan apa-apa, pengen lihat aja lagi tidur.
perasaan perasaan si mama apa namanya bohong nih, saya pikir mau bohong pasti sini aja mengatakan pasti sambil saya rasa mama bohong, saya pikir mama bohong. Saya nanya nih ke nenek saya, kami kebetulan kami lagi di ruang tamu situ, ruang TV, nyamperin nih tadi malam Ija kenapa tempat ini Ija kenapa nggak apa-apa sang remik tuh, kenapa karena penasaran. Ami tuh cuma bilang tadi malam kamu lagi ngapain di kamar. Saya bilang saya lagi ngerjain PR. Saya lagi ngerjain PR. Oh kata dia, masih inget tuh. Terus dia bilang ya makanya yaudah makanya kalau lagi sendiri ya tuh jangan pernah ngelamun. Kamu ngelamun apa? Ya ngeliat ke dapur, saya bilang cuman ya ada yang putih atau apa. Oh yaudah tadi malam tuh pada almarhum itu kamu teriak-teriak nangis kata almarhum tuh. Pas kejadian itu saya teriak-teriak nangis. Kok nangis? Perasaan saya tidur gitu. Ya sebelumnya ada teriak-teriak kayak nangis, bukan kayak lagi maksudnya nangis kamu nangis. Maksudnya kesurupan gitu, dijelasin. Tapi ya yang saya rasain sih ya kayak gitu kan, kepala pusing gitu. Udah ngobrol di situ ya saya nggak apa ya, maksudnya nggak belum pernah saya ceritakan kepada siapapun. Karena waktu dulu kalau saya bilang cerita ke teman-teman kan pasti itu bohong nih kayak gimana gitu kan. Dan itu sesuai nyata. Lumayan juga pengalamannya kan ya. Sebetulnya kalau kesurupan saya sendiri pun juga belum pernah sebetulnya. Cuman saya di sini tertarik membuat konten cerita itu yang pernah dialami sama orang-orang gitu ya. Mungkin ini ya pengalaman orang itu, dan orang yang belum pernah ngalamin juga biar nggak penasaran aja ya, berbagi cerita gitu. Kan gitu ya kan ceritanya. Keren. Ada lagi yang ini? Cuman atau hanya pengalaman itu pernah dialami cuma satu kali doang itu aja, apa ada lagi? Ada beberapa kan. Dulu tuh saya sama sepupu saya tuh bisa dibilang anak nakal ya. Terus anak nakal. Ceritanya setiap sekolah, setiap naik sekolah pindah sekolah gitu. Oh itu naik masih kelas, SMP atau gimana? Dari SMP kan. Dari SMP naik kelas pindah sekolah, naik kelas pindah sekolah. Nah ketika terakhir orang tuh udah jengkel tuh, liburan terakhir ingat, saya masih ingat liburan itu kejadiannya berdua sama sepupu itu. Satu ceritanya saya di pesantrenin kan, dititipkan ke rumah kakek di sana tuh kan. Nggak daerah mana itu? Daerah kabupaten sih kan, Kabupaten Bandung. Oh Kabupaten Bandung. Tepatnya sih di daerah Batu Jajar Cililin. Oh iya. Batu Jajar Cililin kan itu tepatnya. Saya dititipin sama sepupu itu di almarhum kakek saya di sana, karena di sana tuh sering ada pengajian rutin tiap hari gitu kan, bukan hanya malam Jumat aja, belajar mengaji, sholat segala macam, kayak pesantren lah ya, bisa bilang pesantren di sana. Kejadiannya tuh setelah saya 1 bulan
menginjak 1 bulan di pesantren gitu, di rumah kakek itu, pesantren di sana menginjak 1 bulan, kejadian seperti ini kan. Ketika ada satu malam gitu, tepat banget malam Jumat, dan itu benar kalau kata orang orang Jawa bilang malam satu suro, pas banget malam Jumat, pas banget malam Jumat. Selesai ngaji sore, kita lagi ngaji sore, selesai itu kita sholat maghrib itu kan di musola kecil gitu kan, ada musola, ada masjid, tapi nggak terlalu besar, masjid kecil dulu di sana. Kita di sana ngaji, ngobrol segala macam gitu, bincang-bincang. Nah, setelah itu masuk sholat maghrib, kita biasa berjamaah sholat maghrib, ngaji lagi, berzikir lagi. Nah, ketika masuk ke isya, kita masuk ke isya. Setelah berjamaah sholat isya, kita kan berdoa kan, kita berzikir berdoa seperti apa. Nah, tiba-tiba di situ tuh saya jadi posisinya gini kan, imamnya tuh waktu sholat itu imamnya tuh saudara saya gitu, om saya gitu. Imam, makmum kan di belakang kita semua cowok semua kan. Di situ ada saya, 2 sepupu saya, 1 om saya yang jadi imam, 1 om saya lagi, dan ada orang lain. Pokoknya total 6 orang lah, 6 orang di situ. Nah, setelah itu kita biasa gitu, setelah sholat, biasa berzikir. Nah, di situ tiba-tiba saya tuh nggak tahu khusyuk atau gimana, lagi zikir sambil merem ya, saya sambil merem, zikir sambil merem. Tiba-tiba ini tuh berat banget. Pundak tuh di sini, pundak ini sama leher belakang tuh berat banget, kayak ada yang kayak ada yang neken loh gini. Kayak ada yang neken gini gitu. Yes? Kayak ada yang neken gitu, neken banget. Nah, kok berat banget tuh yang saya rasain tuh berat. Ketika berat itu tiba-tiba pusing. Nah, di situ saya melihat ada banyak ulat kan. Di mana? Di kamar. Enggak, tadi kan di pesantren. Bukan di pesantren, di musola gitu. Oh, di musola ya. Ketika saya gitu lagi zikir itu, ya bayangan saya dapatnya ke situ. Ada di rumah ada sebuah kamar, di sampingnya itu ada satu kamar. Nah, di kamar itu tuh banyak ulat-ulat kan segini. Si ulat itu nempel, seluruh temboknya ditempelin sama ulat. Itu serius lah, saya nggak bohong. Saya lihat situ, ini apa gitu, berat banget. Saya coba sadar nih, istighfar. Saya sadar, ketika saya sadar berdiri gini. Kakak saya sepupu itu sama yang lainnya ngeliatin saya. Kenapa saya? Katanya yang mereka lihat ketika saya lagi sila berzikir itu, kepala saya itu sampai menyentuh ke tembok kan. Ke lantai? Iya, sampai ke lantai kepala saya. Mereka nanya kenapa? Nggak tahu, katanya ini berat nih, katanya berat. Terus mereka nanya kenapa lagi, saya cerita. Ya, saya bilang saya ngelihat ada ulat hitam sebesar tangan nempel di tembok. Tembok mana? Tembok rumah siapa? Kan gitu pertanyaannya kan. Rumah siapa? Rumah tante saya gitu. Yang bener
Serius saya nggak bohong. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya bisa dibilang lah ya, om saya tuh emang sedikit indra keenamnya emang bisa dibuka gitu, emang bisa gitu. Kita datang ke rumahnya, ke rumah itu, ke rumah tante saya, saya akan bilang namanya ya. Saya datang ke rumah tante saya, situ saya tunjukin posisinya kamar yang mana dan gimana aja, kayak gimana aja gitu. Coba ini kata saya, ini kamarnya di sini, ini kamar ini, kata saya, katanya kamarnya yang ini, ulatnya nempel di sini. Terus apa lagi? Ya cuman itu aja, kata saya tuh. Waktu saya jikir tuh, saya cuma lihat itu aja, saya ngeri dan saya bangun, gitu. Saya sadar gitu. Oh, ada beberapa ritual yang om saya Mang si Mang lakukan itu, si Mang kerjain. Ritual seperti apa saya nggak tahu juga, berdoa seperti apa. Saya tuh ya udah kita masa tuh coba, katanya saya suruh balik ke kiblat di rumah itu, balik ke kiblat, Mang di belakang, dia bilang gitu. Terus saya suruh ngapain gitu? Coba kamu pejamin mata kamu, tutup mata kamu, istighfar aja, suruh wirid istighfar gitu. Nah, tangan om saya tuh nempel di punggung nih kan, nempel di punggung, anget banget, serius banget. Nah dari situ, ketika itu saya anehnya bisa balik lagi ke yang saya alami sebelumnya. Saya ngeliat di tembok rumah itu, di kamar itu banyak ulat kan. Terus ditambah, jadi rumah di desa itu pagarnya tuh pakai pagar kayu itu, bukan pagar kayak tembok kayak gitu. Pagarnya kayu dari kayak bambu itu yang dipotong-potong. Nah pas dipotong-potong itu kan ada patok-patoknya gitu kan ya. Nah di patoknya itu saya lihat di dalamnya tuh ada keris kan, yang saya lihat. Yang dilihat itu pada saat di pagar itu kan, di patokannya di dalamnya ada keris. Di bawah tanahnya kan, di ini bawah patok, di bawah itu ada keris kan. Iya. Terus? Nah, ketika ritual saya sadar, udah kita coba ke depan, kata om saya tuh, ke depan rumah. Pas sama persis sama seperti rumah yang saya sering lihat gitu, pagarnya sama, untuk rumahnya sama. Di mana, kata om saya, patok yang mana? Ini nih patok ini, kata saya tuh. Patok yang pas buka pintu kan ada patoknya. Nah di situ, kata saya. Yang benar, kata dia. Benar di sini, yang saya lihat di sini. Tahu nggak kan apa yang terjadi kan? Itu dia gak diapain? Ketika om saya baca doa segala macam ritual, kita cabut tuh patok kan. Ketika kita cabut patok, keluar, kita angkat patok itu. Yang anehnya, yang keluarnya bukan keris kan? Apa? Kelelawar kan? Loh, kelelawar? Itu disaksikan banyak orang kan? Pegang aja om. Itu disaksikan sama banyak orang, termasuk dua sepupu saya, om saya, sama orang lain itu disaksikan. Dari tiang itu cabut keluar kelelawar hidup gitu. Kelelawar hidup. Itu nyata keluar kelelawar. Terus habis itu? Habis itu kelelawar jalan gitu ngerangkak. Apanya? Si kelelawarnya ngerangkak keluar dari lubang si patok itu, keluar dari lubang patok itu, dia keluar gitu, ngerangkak gitu, saya lihat ngerangkak keluar, tiba-tiba langsung terbang aja kan. Terbang. Kita semua istighfar ya kan, karena bukan apa ya namanya, kejadian itu bukan kita yang pengen kan. Pertama kejadian itu bukan kita yang pengen, kedua suka dan tidak suka dunia kita itu emang dua. Oh iya. Setuju atau tidak setuju dunia itu ada dua kan.
Kalau saya sih setuju. Tergantung pemirsa, nanti terserah istilahnya persepsinya seperti apa. Memang kita hidup ini di alam nyata dan juga ada alam lainnya kan. Nah, setelah itu selesai dah kejadian itu, kita istirahat semua kan. Ceritanya istirahat semua sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol, istirahat. Malam saya ngobrol sama kakek. Sama kakek, kenapa, kata dia nanya. Saya ceritain apa yang saya alami tadi setelah sholat isya, kejadian kisah nyata yang saya alami setelah sholat isya. Ngobrol. Nah di situ kakek saya bilang, kamu kayaknya juga kenanya kebuka. Oh gitu. Dia bilang, tapi saya rasa enggak lah. Katanya enggak, saya nggak bisa lihat. Tapi kamu bisa ngerasa. Ya kalau ngerasa, terkadang ketika waktu dulu saya masih masih rajin-rajinnya gitu, emang ngerasa di sini nggak enak nih, kurang nyaman nih, kayak ada apa gitu. Dulu kakek saya bilang gitu, kamu ada sedikit rasa gitu yang kuat, yang peka, tadi dia bilang gitu. Ya saya coba, enggak, mau nyoba enggak? Boleh deh, kata saya tuh boleh kayak dikasih wiridan untuk zikir. Nih kata dia, ini ada sholat, ada buat zikir nih. Kamu lakuin ini nanti, kamu sekarang tidur, lakuin ini nanti setelah sholat kalau malam itu satu tuh lagi Tahajud. Nah setelah Hajat. bukan tahajud, setelah sholat tahajud kamu lakuin tuh. Penasaran kan, saya dulu orangnya penasaran kan, pengen selalu dicoba. Saya lakuin sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kamu berzikir aja, berzikir sampai jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi ketika adzan awal. Setelah adzan awal itu kamu sholat lagi tuh. Saya disuruh sholat lagi. Nah, sesudah itu, sudah sholat, kamu lakukan zikir seperti sunnah Rasul. Buat apa, kata saya kan itu. Saya lakukan itu buat apa? Kamu kan pengen tahu, kamu punya rasa atau feeling seperti itu atau enggak? Saya lakuin kan. Saya zikir seperti posisinya gini kan. Saya zikir tuh sholat tahajud tuh di musola yang kecil kan, di samping rumah, musola kecil. Saya tahajud di situ. Ketika itu setelah tahajud, kedengar suara azan awal, saya sholat fajar kan, namanya sholat fajar 2 rakaat. Setelah itu saya zikir sesuai dengan yang sesuai dengan yang dikasih tahu sama kakek. Posisinya sunnah Rasul, sambil berbaring tapi nyamping ke kanan gitu kan, ya nyamping ke kanan, dikasih zikirnya nggak susah. Apa cuma istighfar aja gimana? Saya lakuin kan. Tahu apa yang saya alami kan setelah itu? Saya pandangan saya dijemput sama kretek, tau kan kretek? Delman. Iya, kalau delman ya, cuman bentuknya gini kan, delman, keretanya, kudanya 2, depan belakang kudanya gitu 2. Si keretanya itu kayak kereta singgasana kan. Ada cewek 1 berdiri di kereta singgasana itu kan, sambil pegang apa? Sambil pegang kemudi apa namanya? Kemudi kudanya. Ya. Dia manggil kan. Itu suruh ikut mas. Itu ya apa? Terus? Saya takut kan, saya bangun kan. Nggak berangkat. Nggak berangkat saya. Tapi itu real kan. Jadi ceweknya itu cantik banget. bajunya
bajunya hijau lah, pakai kembang gitu, kembang zaman dulu, pakai kembang hijau sini, terus di sininya ada kayak apa ya, kayak kerajaan, film-film kerajaan gitu, pakai gitu yang kuning itu, terus di sininya pakai bukan mahkota sih, pakai selendang, di sini selendang, rambutnya terurai panjang ke bawah segini lah, sepinggul, rambutnya terurai panjang sepinggul, mahkotanya kecil gitu kan, mahkota di sini kayak apa ya, ya mahkota kecil aja gitu, mahkota panjang ini itu ngajak saya kan, sumpah ya. Kenapa nggak ikut? Sebelum kan Cantik. karena bukan masalah cantiknya, karena saya ingat kejadian yang sebelumnya, kok saya bisa kayak gitu, saya takut kan. Iya. Bahkan saya ingat kejadian yang sebelumnya tadi saya bilang, kejadian yang kuntilanak itu setelah kuntilanak itu kejadian. Oh gitu. Itu step by step itu kejadiannya benar-benar nyata ya. Sebenarnya Akang tuh pernah kayak nggak sekali gitu loh ya yang saya dengar itu, kayaknya masih punya cerita-cerita lain lagi ya, kayaknya Akang ini mungkin ya tadi itu mungkin punya kelebihan atau gimana gitu. Apakah itu pernah ditanyakan ke yang lebih mengerti kenapa saya bisa seperti ini apa gimana, pernah nggak sih? Ya saya ngobrolnya cuman sama kakek gitu, sama om saya di daerah Garut. Saya di Garut, saya tinggal di Garut, saya cuma bercerita sama mereka karena takutnya orang lain nggak percaya kan. Iya. Saya takutnya nggak percaya, kesini aja ya saya berani. Iya, makasih udah datang ya Kang. Terus itu apa namanya, kelebihan itu sampai sekarang masih terasa nggak sih? Kalau terasa terkadang kayak jujur hari ini, bukan hari ini ya, tadi malam saya kan udah punya istri ya, udah punya istri dan anak. Saya kan tinggal dengan istri. Kebetulan tadi malam saya pulang ke rumah ibu kan. Oh iya. Yang saya ceritakan yang awal itu tadi malam tuh. Jujur saya keinget lagi kan kejadian itu, bukan keinget maksudnya kerekam jelas gitu. Sampai saya pun untuk ke kamar mandi pun tadi malam saya takut kan. Gitu ya? Karena kejadian itu saya takut kan. Tapi tetap ada rasa takut. Kerasa, jadi gini ya ceritanya. Kemarin sore ketika saya sama anak dan istri saya main ke rumah, saya pengen kencing, kamar mandi yang satu lagi diisi, otomatis saya kencing di kamar mandi yang belakang, yang tempat BAB ya, otomatis saya ke sana. Di situ kan bisa dan kamar mandinya pun dari saya kecil tinggal di situ sampai kemarin malam, tadi malam saya kemarin ke rumah, cuma kamar mandi itu aja yang nggak mau dilampuin kan. Kasarnya kenapa? Maksudnya apa? Nggak mau dilampuin gitu. Kita ganti lampunya itu selalu putus kan. Selalu putus? Ya selalu mati gitu? Kita misalkan ganti nih, putus nih, mati nih lampu, kita ganti hari ini 2-3 jam kemudian udah mati lagi kan. Oh gitu ya. Dan sampai sekarang itu kamar mandi gelap. Serem juga ya. Tapi mama betah di situ ya. Ya, nggak tahu ya, mama udah berkembang kali. Betah ya di situ ya rumah mama ya. Berarti mungkin karena udah biasa bagaimana. Oh gitu. Jadi Akang sekarang pernah nggak sih apa namanya ngeliat penampakan lagi gitu? Terus apa dekat-dekatin? Ingat selalu dunia kita itu bukan hanya dunia manusia, tapi ada dunia yang lain juga. Oke. Terus? Udah kayaknya kisah nyatanya itu aja. Oke, Kang Chandra makasih ya udah hadir. Kebetulan studio kami juga di nyata yang dialami oleh narasumber kan gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan?
Wah, pemirsa. Paling Ya pesan-pesan. ya udah, paling gini aja kan. Ya untuk teman-teman YouTube, khususnya YouTube Radio Bandung ya, yang nonton ini, pertama jangan pernah bengong, jangan pernah ngelamun. Oh, jangan pernah melamun. Jangan pernah ngelamun sendirian kan. Jangan sendirian. Ya, kalau sendirian boleh, maksudnya ngelamun. Oh ya, udah. Gitu. Kalau sendirian namanya Pemirsa, jomblo. pokoknya kalau lagi sendirian nggak boleh ngelamun. Pokoknya ya harus kontrol. Ya. Kalau ngelamun ya, kalau untuk muslim ya mungkin berzikir atau ngelakuin hal sesuatu sebenarnya gitu ya. Terus yang kedua, ingat selalu dunia kita itu bukan hanya dunia manusia, tapi ada dunia yang lain juga. Oke. Terus? Udah, kayaknya kisah nyatanya itu aja. Oke, Kang Chandra, makasih ya udah hadir. Kebetulan studio kami juga di daerah Bandung juga, di tengah-tengah kota. Ya, Kang Chandra ini kebetulan juga di daerah Bandung Timur, jadi ya beliau sempat datang ke sini untuk menceritakan. Ya tadi bilang ya makasih juga, mungkin ke orang lain nggak pernah menceritakan, mungkin hanya sebatas keluarga. Nah, beliau mungkin sudah niatan dari awalnya juga untuk menceritakan ini pengalaman sendiri untuk pemirsa di rumah. Ya, terima kasih kepada penonton setia YouTube Radio Bandung yang selalu setia untuk menonton kisah-kisah yang ditayangkan oleh YouTube Radio Bandung, cerita-cerita misteri, cerita horor, atau benar-benar cerita yang benar-benar di luar nalar gitu ya. Pokoknya kami berusaha untuk menayangkan cerita-cerita yang benar-benar di luar nalar, apakah itu benar-benar yang dialami langsung kayak tadi semacam Kang Chandra, apa? Silakan untuk nanti di deskripsi ada WA kami, nanti bisa pesan ke situ atau di bawah ini ada WA kami. Terus kalaupun jauh tapi pengen diceritakan, ya nanti kan bisa kirim teks ke kami, nanti kami bisa ceritakan dengan konsep narasi yang biasa telah kami tayangkan sebelumnya. Atau kalau mau datang langsung ke studio kami pun juga sangat bersyukur. Kami sangat berharap dengan untuk menyampaikan ceritanya gitu kan. Ya pokoknya ikutin terus episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan episode yang selalu mencengangkan gitu. Pokoknya untuk episode kali ini terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.